serial video podcast Era Baru Sawit Riau. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jalan-jalan ke Kepulauan Meranti di Selat Panjang airnya payau. Kembali lagi di serial podcast Madani edisi Era Baru Sawit Riau. Nah, senang sekali pada hari ini Vivin kembali menjumpai teman-teman sekalian di podcast Era Baru Sawit Riau, menggali inspirasi, pengalaman dan solusi dalam tata kelola sawit yang berkelanjutan. Dan senang sekali pada hari ini tema yang akan kita bahas ini spesial terkait dengan sagu sebagai komoditi andalan Riau selain sawit. Nah, teman-teman sekalian nih, kita mau informasikan juga nih, mungkin penasaran juga siapa sih yang menjadi narasumber kita hari ini. Spesial kalau untuk ngomongin sagu, hari ini narasumber kita luar biasa sekali. Beliau bernama Abdul Maknan atau akrab disapa Cik Manan. Beliau ini memimpin warga Sungai Tohor menolak keberadaan PT Lestari Unggul Makmur dan juga beliau ini merupakan nominator penerima penghargaan Kalpataru dari pemerintah Indonesia melalui KLHK. Luar biasa sekali dan sudah di samping saya Cik Manan. Bagaimana kabarnya Cik Manan? Ya, kabar baik. Kabar baik ya Cik Manan ya. Ini berarti datang dari Selat Panjang nih? Ya, saya datang dari Desa Sungai Tohor. Desa Sungai Tohor? Ya, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Oke, baik. Cik Manan, ini kan pada hari ini kita akan membahas terkait dengan komoditi andalan Riau selain sawit. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang komoditi andalan dari Kepulauan Meranti, kita pengen informasikan juga nih buat teman-teman mungkin banyak yang belum tahu juga nih ya kan terkait dengan perjuangan dan pengalaman panjang Cik Manan sebagai aktor kunci dari masyarakat yang berhasil merebut ruang kelola dari ekspansi hutan tanaman industri ya dari PT LUM tentunya tadi seluas 10.390 hektar menjadi hutan desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih perjuangannya Cik Manan pada waktu itu. Ya, untuk perjuangan untuk penolakan PT LUM pada tahun 2008 membuat hasil yang luar biasa bagi masyarakat di Desa Sungai Tohor di Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Ada 7 desa yang termasuk dalam konsensi perusahaan PT LUM Lestari Unggul Makmur. Jadi PT LUM ini SK dari Kementerian 2007. Jadi 2008 beliau mau masuk dan mau menggarapkan hutan yang berada di 7 desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Dalam hal ini kami masyarakat sangat resah sekali dengan keberadaan perusahaan tersebut. Jadi pada 2008 kami coba berjumpa dengan Walhi Riau, waktu itu adalah Bang Kakak yang ikut bersama-sama mendorong kami untuk berjuang menolak PT LUM. Jadi pada 2008-2009 PT LUM telah membuat kanalisasi sepanjang lebih kurang 30 kilo di daerah kami dan ini kami sangat merasa terganggu ya? Keberatan bahwa bukan hutan aja yang habis, tetapi komunitas kami sebagai sagu, sebagai ketahanan pangan dan sebagai tolak ukur ekonomi kami bahwa sagu itu adalah sebagai ekonomi bagi masyarakat di Desa Sungai Tohor dan sekitarnya. Disitulah kami mulai dengan masyarakat sama-sama berjuang. Bagaimana perusahaan ini kita tolak. Dalam hal ini kita didampingi oleh NGO Walhi Riau. Nah, saat itu kami 2009 setelah 2009 terus berjuang, berlanjut terus sampai kita orasi, demonstrasi di Jakarta. Bagaimana ini perusahaan tidak bisa masuk di wilayah gambut. Di dalam hal itu perjuangan kita ada 3 perusahaan. Pertama PT LUM, RSL dan RAPP. RAPP berada di Pulau Padang,
RSL berada di Pulau Rangsang dan PT LUM berada di Pulau Tebing Tinggi. Alhamdulillah kami dan masyarakat dan kepala desa Sungai Tohor waktu itu Pak Alpihan, sewaktu perusahaan mau masuk dia minta tanda tangan Jobjeti, jadi kami masyarakat menolak dan kepala desa juga menolak, tidak menandatangani tersebut. Kami terus berjuang. Alhamdulillah perusahaan LUM 2009 hanya bisa mengalihkan kanalisasi, lepas itu dia tidak bisa lagi menebang hutan, kami larang oleh masyarakat dan dia keluar dari konsensi tersebut. Perjuangan yang panjang yang kami lakukan pada tahun terus berjuang sampailah pada tahun 2014 di mana waktu itu 2014 terjadinya pemilihan presiden. Sewaktu itu saya pada tanggal 28 Oktober 2014 membuat suatu petisi belusukan asap Jokowi ke Riau. Sewaktu itu 2014 terjadi kebakaran yang luar biasa di lokasi kanal PT LUM dan NSP. Lebih kurang 2000 hektar terjadi kebakaran di lahan gambut. 2000 hektar ya, 2000 hektar masuk PT NSP. Saat ini PT NSP didenda untuk memperbaiki alamnya lebih kurang 1 triliun. Nah, dalam hal ini kami membuat busukan asap Jokowi ke Riau itu pada tanggal 28 Oktober. Alhamdulillah petisi kita sudah diterima. Itu melihat Walhi, Greenpeace dan beberapa NGO lain yang mendukung bagaimana presiden akan turun ke Sungai Tohor. Pada tanggal 27 November setelah 1 bulan dilantik presiden, presiden turun ke Sungai Tohor. Dalam hal itu melihat bagaimana keadaan di desa Sungai Tohor bahwa masyarakat benar-benar menjaga gambut dan potensi kearifan lokal kita adalah sagu. Nah, disitulah lahirnya beberapa instansi juga seperti BRG, lahir juga bagaimana untuk supaya membasahi gambut. Nah, pada tahun 2015 konferensi COP21 Ibu Siti Nurbaya di Paris mengatakan PT LUM akan dicabut. Alhamdulillah itulah yang kita giring sama teman-teman kita Walhi Riau dan Walhi Nasional. Dalam hal itu terus berjuang cabut PT LUM. Lepas itu diberi SK Perhutanan Sosial pada tahun 2017 tak salah saya. Menerima SK Perhutanan Nasional ya? Ya, Perhutanan PS 2017. Nah, dalam hal ini dalam Perhutanan Sosial kita coba mengiringkan bagaimana komuniti sagu tetap kita bangun. Nah, komuniti sagu ini sangat berharga bagi kami bahwa Desa Sungai Tohor itu sudah menghasilkan sagu itu 1 bulan 500 sampai 700 ton per bulan dari hasil sagu yang berada di Desa Sungai Tohor aja, belum desa-desa lain. Baik, jadi kalau misalnya kita bicara soal perjuangan dulu nih Cik Manan, artinya perjuangan yang dilakukan Cik Manan beserta masyarakat Sungai Tohor ini sangat luar biasa sekali, sangat kompak sekali tentunya untuk menghalau dari PT LUM untuk membuka atau melakukan ekspansi hutan tanaman industri di sana. Dan alhamdulillah saat ini berarti masih sangat terjaga sekali hutan di sana ya Cik Manan ya? Ya, alhamdulillah saat ini hutan kita tetap terjaga untuk bagaimana untuk peningkatan komuniti sagu. Nah, kami dari masyarakat juga kami ada 2 tanaman yang kami tidak suka. Pertama tanaman akasia di lahan gambut di daerah kami. Lepas itu sawit. Ya, terus terang aja kita sudah bicarakan bahwa sawit ini pasti dia memakan air yang luar biasa, membuat gambut membuat gambut itu kering. Nah, maka itu kami dari masyarakat Sungai Tohor dan sekitarnya tidak setuju dengan berada sawit di lahan gambut di daerah kami. Maka itu kami tetap sagu-sagu di mana suka dengan air. Berarti gambut tetap basah dan tidak akan
terjadi kebakaran hutan dan lahan. Oke, jadi karena kalau misalnya tanah gambut itu kering, itu potensi untuk terjadinya kebakaran itu jadi lebih besar ya Cimanan ya? Ya. Oke, nah ngomong-ngomong nih soal sagu. Seperti tema kita hari ini adalah sagu sebagai komoditi andalan Riau selain sawit nih. Nah, Ya. kita tahu juga nih berdasarkan informasi, berdasarkan data yang kita terima teman-teman, bahwasannya Kepulauan Meranti ini merupakan salah satu sentra produksi sagu dengan luas perkebunan sagu ini mencapai lebih dari 39.000 hektar. Dan juga melibatkan lebih dari 8.000 petani dan juga jumlah produksi setahunnya itu mencapai lebih dari 239 juta ton. Dan tadi seperti disampaikan tadi oleh Cimanan bahwasannya dalam sebulan saja itu bisa berapa Ci tadi? 700 ton sagu basah. 700 ton dalam 1 bulan. Wow, luar biasa. Jadi ini potensi sagu ini benar-benar sangat luar biasa sekali ya. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu juga nih, bagaimana caranya mengelola sagu secara ideal sehingga mempunyai prospek ekonomi yang baik bagi masyarakat di Sungai Tohor? Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang sagu, bahwa sagu ini adalah komunitas turun-temurun. Di mana sagu yang berada di Sungai Tohor dan di Kepulauan Meranti ini sebelum Indonesia merdeka, zaman penjajahan Belanda, ini sudah ada sagu. Sudah tumbuh sagu? Ya, sudah ada sagu. Bahwa sagu ini, kalau orang Melayu itu bilang, di mana ada sagu, tidak akan ada manusia itu lapar. Artinya, sagu ini adalah sebagai sebagai makanan, ketahanan pangan ya. Betul. Artinya, sagu ini diolah dengan mudah, tebang pohon, diparut, diperas, hingga dapat pati sagu. Dah. Sagu ini memang sebelumnya belum terangkat di Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa orang banyak tidak mengerti tentang pengolahan sagu. Tapi setelah zaman ini maju, jadi tahun 95, itu sagu di Desa Sungai Tohor, awalnya itu secara tradisional, itu tahun 95 sudah ada bantuan Presiden Bampres. Mesin dibantu oleh Presiden, mesin dompeng, diparut seperti kelapa dan diperaskan lewat semi modern. Artinya kapasitas produksi bisa meningkat. Nah, waktu itu harga sagu masih murah, 1 kilo baru Rp100 atau Rp125. Setelah terjadi krisis moneter, sagu itu menaik menjadi Rp500. Nah, tahun 98 itu sagu baru Rp500. Nah, berikutnya sagu ini mulai naik harganya sampai 2008 itu harga sudah naik Rp1.100. Nah, sekarang sagu itu pernah menginjak sampai 2.500. Sekarang terjadinya COVID, sagu tinggal lagi 1.600. Oh, jadi sempat naik di angka 2.000-an per kilo. Iya, 2.000. Karena COVID ini turun lagi. Nah, dalam hal ini sagu sebagai community kita adalah sebagai produk andalan bagi Kepulauan Meranti dan Riau sebenarnya. Bukan Meranti aja yang ada sagu, tetapi ada beberapa kabupaten yang berada di Riau, seperti Inhil, Pulau Lawan, Bengkalis, Rohil, mungkin ada sagu di daerah itu. Nah, skala produksi yang besar itu adalah di Meranti. Meranti ada produksi tepung sagu, itu diproduksikan oleh orang kita Cianis, artinya orang yang punya kilang besar, orang kita Tingwa, itu bawanya ke Cirebon. Jadi sagu kita yang kata Mbak tadi berapa ratus ton itu, itu banyaknya bawa ke Cirebon. Nah, dan sagu Sungai Tohor itu yang lucunya, sagu basah kita olah oleh masyarakat 700 ton tadi, itu kita ekspor ke Malaysia. Ada toke yang bawa ke Malaysia. Nah, inilah sebagai perlawanan kita antara harga Cirebon dengan harga di Malaysia. Nah, saat ini sagu harus kita angkatkan sebab sagu adalah salah satu sumber alternatif pangan nasional. Di saat ini apabila dalam COVID terjadinya kelangkaan pangan, insya Allah sagu ini bisa kita angkatkan. Dan sagu ini mempunyai berapa, Meranti sudah menemukan 360 produk sagu. 360 produk sagu,
sudah memecah rekor muri di kemarin acaranya di Pekanbaru ini. Ini membuat sebagai motivasi masyarakat bisa meningkatkan UMKM yang berada di setiap setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Kumaranti, khususnya di Sungai Tohor. Kita baru ada beberapa produk seperti mie sagu, gula sagu, lepas itu kerupuk sagu, dan sagu pilus, sagu telur, dan sagu lemak. Dalam hal ini sagu ini adalah peluang bisnis bagi anak muda, di mana sagu ini bisa, dari mie sagu itu bisa kita buat bermacam-macam makanan. Berbagai macam varian menu ya, seperti mie ayam, soto mie, mie goreng, seperti laksa dan segala macam. Betul. Nah, saya mau di Aceh ada mie sagu, ada mie Aceh. Yeah. Mengapa Riau ini tidak kita gaungkan mie Riau, tapi dari bahan sagu. Dan sagu ini adalah makanan yang organik, yang tidak mempunyai eksida, yang tidak dipupuk, dia tumbuh alami. Tumbuh alami, betul. Ya. Dalam hal inilah yang harus kita pacu. Dan sagu ini punya karbohidrat yang paling rendah daripada beras. Ini cocok juga bagi orang penderita diabetes. Oh, karena kandungan gulanya lebih rendah ya. Nasi ya. Glutennya juga rendah daripada gandum gitu. Dalam hal ini banyak yang bisa kita buat untuk produk-produk tentang sagu. Ini pengangkatan sagu yang luar biasa. Dan ini perlu dibudidayakan oleh masyarakat kita yang berada di Provinsi Riau, khususnya di lahan rawa gambut, di mana ini cocok sekali untuk sagu. Dan ini kita perlu juga oleh perhatian pemerintah terhadap potensi-potensi yang ada di Riau, selain daripada minyak, sawit, dan sagu. Tapi saya tidak setuju dengan sawit, bahwa sawit ini bukan produk tanaman Indonesia. Sagu ini adalah tanaman Indonesia. Kita mau mengenalkan produk Indonesia atau mau mengenalkan produk orang luar. Kalau dalam pribadi saya harus gaungkan produk yang Indonesia, ada produk lokal kita. Mengapa kita tidak gaungkan gitu? Baik. Jadi memang kalau misalnya kita bicara soal sagu, ini sangat luar biasa sekali seperti yang disampaikan oleh Cik Manan, bahwasanya memang ini potensi yang sangat besar sekali dan memang harus digarap serius. Seperti disampaikan bahwasanya memang ada beberapa tahun belakangan ini sempat dipecahkan rekor ya, ada 360 menu dari bahan sagu. Dan seperti yang disampaikan oleh Cik Manan tadi, bahwasanya memang sagu kan sudah mulai mulai dilirik, tetapi karena pandemi COVID-19 ini mulai terjadi penurunan nih. Tadi dari segi harga juga kalau kita bahas, dari yang awalnya sudah sempat mencapai di angka 2.500 ya per kilogram, dan kembali pada saat pandemi COVID-19 ini sempat turun lagi di harga 1.000-an per kilogram. Mungkin apa sih sebenarnya kalau menurut Cik Manan yang perlu dilakukan agar sagu ini bisa menjadi potensi ekonomi yang dilirik dan juga bernilai ekonomis dari sisi komersialnya, seperti apa Cik Manan? Iya, kalau kita lihat ekonomi ini kan tergantung kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Di dalam hal ini, dalam COVID ini, saya lihat pemerintah banyak beri bantuan bansos ya. Itu banyak diberikan beras ya kepada masyarakat. Kalau memang ini mau dinaikkan sebagai ketahanan pangan nasional sagu, itu mengapa tidak bansos itu diberikan dalam bentuk sagu gitu? Apakah produk sagu? Ini sebenarnya ini tergantung kepada pemerintah kita, gubernur gitu. Saya tekankan lagi, gubernur kita saat ini sagu ini macam dianak tirikan. Artinya tidak ada satu peraturan gubernur mengatakan bahwa bantuan bansos itu harus ada produk sagu, sehingga sagu ini bisa diangkatkan nilai ekonominya. Contoh gini, kalau satu Riau ini itu berapa ribu ton itu, berapa ratus ton satu bulan beras yang diberikan kepada masyarakat. Dan sagu kita kan hampir 200 ton gitu, 200.000 ton. Apakah seperempatnya tidak bisa dijadikan produk dan diberikan kepada masyarakat Riau? Ini kan sagu adalah salah satu komuniti andalan Riau juga.
Oke. Mengapa ini pemerintah, gubernur, provinsi tidak ini diandalkan waktu zaman Covid ini supaya sagu ini tidak turun. Artinya masyarakat ekonominya bisa terangkat. Nah, mengapa hal ini tidak kita angkat gitu? Oke. Sebab sebentar Mbak ya. Iya. Sebab gini, kalau menurut saya salah satu untuk peningkatan ekonomi di Riau ini harus kita tegaskan untuk meningkatkan UMKM, baik itu sagu dan produk-produk lain yang sesuai dengan kearifan lokal yang berada di setiap kabupaten dan kecamatan gitu, yang harus diangkatkan. Ini harus jeli oleh pemerintah provinsi, itu menurut saya. Tapi kalau misalnya sejauh ini kan kita lihat juga bahwasannya pemerintah Provinsi Riau sudah mulai beberapa tahun belakangan ini sebelum pandemi COVID-19 sudah cukup concern, sudah cukup peduli dan menaikkan sagu sebagai komoditi utama Provinsi Riau. Gimana menurut pandangan Cik Manan? Kalau menurut kita baru diekspos Mbak. Kita melihat pemerintah saat ini baru mengeksposkan sagu, bahwanya sagu di Riau ini bagus, terutama di Kepulauan Meranti. Tetapi action di lapangan, apa kebijakan pemerintah terhadap sagu tersebut yang bisa dikenalkan oleh masyarakat kita sendiri. Nah, kalau ada tamu kita dari luar Provinsi Riau untuk mencarikan menu sagu sulit sekali. Contoh aja, saya datang ke Riau ini, di mana ada menu sagu, setiap daerah tidak ada. Nah, saat ini kita mau juga bahwa setiap ada hotel di Riau yang ada di Pekanbaru ini harus ada menu kearifan lokal kita di Riau ini adalah sagu. Apakah mie sagu, apakah bubur sagu, apakah itu lempeng sagu. Ini yang belum ada yang dilaksanakan oleh pemerintah kita. Nah, kita contoh Gorontalo. Gorontalo terkenal dengan jagung. Gubernurnya semua masyarakatnya suruh tanam jagung gitu, suruh konsumsi jagung. Tapi kita punya sagu, mengapa gubernur tidak suruh masyarakat kita konsumsi sagu gitu? Ini jadi permasalahan kita. Sebab sagu ini adalah salah satu tanaman yang organik. Mengapa ini tidak kita lakukan? Sebab diabetes yang tertinggi itu adalah di Indonesia. Tapi kita sekarang mengapa untuk mengobati diabetes itu adalah tanaman sagu? Mengapa ini tidak dibudidayakan oleh tidak diangkat oleh pemerintah setempat gitu? Oke, baik. Jadi ini sepertinya, waduh, curahan hati dari Cik Manan yang merupakan penggiat komoditi sagu nih, teman-teman. Jadi memang kalau seperti yang disampaikan Cik Manan, mungkin ini adalah sebuah harapan untuk pemerintah Provinsi Riau untuk actionnya terkait dengan sagu ini supaya bisa lebih dinikmati oleh seluruh masyarakat Riau ya. Nah, kalau misalnya saat ini kan kita memang tahu bahwasanya memang beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau ini dalam membranding sagu sebagai salah satu makanan khas Provinsi Riau. Ini juga kalau misalnya kita lihat ada beberapa hotel memang Cik Manan yang sudah menyajikan menu berbahan dasar sagu. Ada juga saat ini mungkin beberapa tempat makan yang juga menyediakan menu sagu meskipun memang tidak banyak. Ini menjadi PR bersama bahwasanya kita berharap agar menu sagu dan menu-menu khas Riau itu memang lebih gampang ditemui di daerah kita ya, Cik Manan ya. Oke, nah sekarang tadi kita mau balik lagi nih soal sagu ini sebagai komoditas baru selain sawit. Kalau misalnya menurut Cik Manan sendiri, ya kan, kita ini kan Riau ini merupakan provinsi dengan komoditas sawit peringkat pertama di Indonesia. Tetapi mengapa justru Cik Manan lebih memilih sagu sebagai sumber penghidupan nih? Padahal sebenarnya mungkin ya kan kalau misalnya sawit ditanam nih di Sungai Tohor ya kan, kalau kita tidak melihat dari sisi lingkungan tapi dari sisi komersialnya mungkin lebih menguntungkan kalau sawit. Tapi kenapa masih pilih sagu? Kalau kita sudah sagu ini adalah turun-temurun Mbak ya. Turun-temurun. Artinya kita meningkat ekonomi kita lebih sagu lagi. Sebab sagu ini sekali tanam itu sampai ke sekali tanam itu anak cucu cicit kita sudah menghasilkan sagu. Sekali tanam aja. Kalau sawit ini kan ada umurnya, ada 25 tahun harus keliling gitu. Replanting lagi ya. Artinya kalau menurut saya, kalau sawit ini kalau kita kaji secara ekonomi,
Kami bisa 1 hektar itu sagu, bisa menghasilkan sagu lebih kurang 25 ton per tahun gitu ya. Itu kalau dikalikan dengan Rp2.000 aja kalau sagu normal, itu sudah berapa juta. Kita tidak ada nebas, tidak ada kasih pupuk, itu kita tinggal enak di rumah aja, kita bisa cari yang lain gitu. Apalagi kita kembangkan dengan produk-produk sagu. Nah, kalau kita kembangkan dengan produk sagu ya, contoh kita bikin kerupuk sagu. Kerupuk sagu kita bikin dengan 1 kilo sagu basah. Kalau dijadi kerupuk itu dapat 6 hon. Kalau kita dijualkan dengan harga 20.000 aja, 1 kilo itu berapa? Sudah 12.000 kan? Kalau dia misalnya dapat tadi 20 ton per tahun sagu, itu kalau dijadikan kerupuk itu kan bisa 12 ton. 12 ton dikalikan dengan 20.000 udah berapa? Jadi udah bisa membuatkan lapangan kerja sebenarnya. Kalau sawit ini adalah untung individu yang banyak. Ya, untung individu yang punya pengusaha, tapi masyarakat yang menjerit gitu. Kalau sagu tidak. Bisa masyarakat itu sendiri yang mengolahkan produknya dan bisa itu dipasarkan. Nah, lapangan pasar inilah yang mau kita butuhkan oleh pemerintah. Nah, saat ini kita sudah ada dibantu oleh Presiden dengan sentra sagu terpadu yang terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Papua. Papua ya. Waduh, ini menarik sekali nih teman-teman. Saya juga jadi sangat bersemangat sekali mendengarkan penjelasan dari Cik Manan bahwasanya memang sagu ini kalau tadi kita tidak dilihat dari sisi faktor lingkungan, tapi dari sisi faktor secara komersil ya. Ini juga sangat menguntungkan karena kalau misalnya dari perkebunan kelapa sawit ini membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya perawatan yang tidak sedikit. Tapi kalau untuk sagu ternyata sangat gampang. Sekali tanam anak cucu bisa menikmati. Kemudian tadi seperti disampaikan ini juga menarik bahwasanya kalau misalnya perkebunan kelapa sawit ini sebagian besar dinikmati memang oleh korporasi, oleh perusahaan atau mungkin segelintir pemilik sawit secara perorangan. Tapi kalau misalnya untuk perkebunan sagu ini sendiri bisa diolah sendiri, bisa dinikmati sendiri. Iya, berarti gitu ya, Cik Manan ya. Sementara kalau misalnya sawit memang membutuhkan pengolahan yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi tahapannya untuk bisa dinikmati nih ya, Cik Manan ya. Iya. Jadi kalau sawit ini kalau kita memang berlawan arah dengan sagu gitu. Sebab kita tetap mempertahankan sagu. Itu tadi, itu adalah sagu tanaman Indonesia dan turun-temurun. Sebelum Indonesia merdeka saya bilang tadi, itu sudah ada sagu. Mengapa kita pamer-pamerkan produk luar negeri dari produk dalam negeri? Ini kalau saya sebagai anak muda ya saya harus kejarkan tentang sagu. Kelantaran saya sudah usianya ya sudah separuh abad juga ini kan. Ya tetap kita perjuangkan juga macam mana sagu ini adalah sebagai andalan Riau dan Indonesia. Ini bisa masuk di dalam kategori ketahanan pangan nasional nanti. Oke, baik. Nah, Cik Manan, sekarang nih kan kalau misalnya kita lihat juga memang isu-isu lingkungan ini sangat banyak sekali dibahas saat ini. Nah, mungkin boleh Cik Manan kasih tahu nih kepada kita semua bagaimana Cik Manan mengkolaborasikan gerakan penyelamatan lingkungan hidup dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat nih khususnya yang hidup di kawasan hutan dan lahan bergambut. Ya, ini dia. Jadi gini Mbak, kalau kita bicara dengan sawit itu kan monokultur, tanaman monokultur yang tidak ada tanaman lain. Ya. Kayu-kayu alam tidak ada lagi, habis dibabat dan tanam sawit. Kalau sagu enggak. Sagu dia politokultur gitu. Artinya sagu itu ada kayu-kayu alam untuk menyangga. Sehingga ini membuat salah satu kita pertahankan. Berarti karbon kita untuk sagu ini lebih baik daripada sawit gitu. Dan secara ekonomi saya bilang tadi bukan seluruhnya bisa jadi duit. Daun sagu aja bikin atap jadi duit. Atap rupiah. Lepas itu kulit sagunya bisa kita bikinkan mebel-mebel. Ya di KP-KP itu bisa dijadikan seperti keramik itu. Ini banyak sekali. Ampas sagunya bisa bikin pakanan ternak. Banyak hal-hal yang ini. Inilah yang membuat sagu ini adalah tanaman yang ramah dengan lingkungan. Apalagi di lahan gambut yang rawa. Jadi saya berharap juga kepada kita semua, pada generasi muda, yuk kita kampanye semua kabupaten
yang rawa gambut kita tanam sagu dan sebagai mengangkatkan komunitas sagu yang ada di Riau supaya Riau ini terkenal gitu. Memang Riau tanaman sagu sedikit dibanding Papua, tetapi hasil produksi lebih tinggi kita daripada Papua dan produk pun lebih banyak kita daripada daerah-daerah timur di sana, Papua, Maluku kan. Malah orang Papua belajar tempat kita di Sungai Tor ya untuk membuat produk-produk sagu. Nah, sekarang ini yang anak-anak mudanya gimana? Ada enggak terpikir bagaimana membuat suatu produk sagu yang harus kita kembangkan setiap kabupaten. Jadi kita namanya mie Riau gitu, tapi dari sagu, bukan dari gandum. Kita pamerkan gitu. Ini menurut kita. Jadi kalau ini semua berjalan, perekonomian ini bisa meningkat juga tentang sagu. Saya yakin dan percaya anak muda pasti melirik menanam sagu daripada nanam sawit. Sebab nanam sagu itu sekali tanam ya anak cucu cicit sudah dapat hasilnya. Seperti kami kan, dari nek datuk noyang kami nanam sagu ya sampai saat ini sagu masih ada. Gitu. Betul. Baik Cimanan, luar biasa, menarik sekali tentunya. Teman-teman, kita juga sebagai generasi muda ini merupakan salah satu hal yang sangat penting ya kan, karena memang salah satu branding yang paling cepat itu dilakukan anak muda sekarang ini lewat sosial media ya Cimanan ya. Iya. Nah jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu hal yang diperhatikan juga nih buat kita nih para generasi muda yang ada di Provinsi Riau untuk sama-sama mengangkat komoditas selain sawit yaitu sagu, salah satunya bisa dengan kampanye melalui sosial media yang paling gampang dan yang paling cepat membuat viral saat ini ya Cimanan ya. Nah sebelumnya kita mau tahan dulu nih teman-teman, jangan kemana-mana, nanti kita bakal kembali lagi ngobrol lebih lanjut lagi terkait dengan sagu sebagai komoditas andalan selain sawit. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di podcast Era Baru Sawit Riau. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di podcast Era Baru Sawit Riau dan Vivin masih bersama dengan Cimanan yang merupakan pejuang sagu dari Sungai Tohor, Kepulauan Meranti. Cimanan, kita sudah membahas luar biasa cukup panjang tadi terkait dengan komoditas sagu sebagai komoditas andalan selain sawit. Nah, sekarang kita mau bicara soal produk nih, ya kan? Sejauh ini sudah sejauh mana distribusi produk sagu dari Sungai Tohor? Ya, kalau untuk produk sagu di Sungai Tohor, dari sagu basahnya udah sampai ke Malaysia ya. Oke, ya, sagu basahnya sudah sampai ke Malaysia. Okay. Tapi kalau untuk produk turunan sagu itu seperti mie sagu, kerupuk sagu, itu ada beberapa kabupaten dan provinsi yang baru kita jajaki. Pertama, yang jelas ya di daerah Pulau Lawan, Siak, di Inhil, daerah Guntung, Kepri, daerah Balai Kerimun dan Tanjung Pinang udah sampai kita. Bahkan kita sudah pernah juga sampai produk kita ke Jepang. Oh, ke Jepang? Ya, pas tamu Jepang datang dia bawa produk kita. Jadi oleh-oleh di sana dan beliau sudah cek di labor Universitas Kyoto. Makanan kita termasuk grade A untuk komunitas sagu kita. Itu sudah disampaikan terhadap kita. Dan juga di UI ya sudah pernah juga melihat sagu kita. Kemarin ada teman-teman kita mahasiswa UI hadir pada tahun 2015 datang melihat potensi sagu yang ada di Desa Sungai Tohor. Dalam hal ini banyak produk-produk kita sudah keluar. Nah, dalam hal ini juga kita mau akademis yang ada di Riau lebih banyak lagi meneliti tentang produk apa untuk meningkatkan produk sagu yang lebih baik lagi, original gitu kan. Ini yang harus ditingkatkan secara organik gitu. Nah, saat ini kami lagi lembaga NTTV sedang bagaimana mengodok produk sagu ini lebih dikenal lagi dan bisa dipancanegara. Kita sudah kerjasama juga Walhi, NTTV dan beberapa teman NGO yang lain untuk mengangkatkan sagu. Sekarang itu Walhi lagi adopsi pohon sagu ke Sungai Tohor bagaimana untuk meningkatkan kapasitas produksi sagu dan bisa menyebarkan keluar daripada Provinsi Riau. Dalam hal ini produk kita sudah mulai terkenal. Tapi saya mengharapkan juga kepada generasi muda jangan putus asa.
bagaimana ini produk bisa dikembang dan bisa dipasarkan lewat online mungkin. Ini ada suatu peluang bisnis bagi anak muda gitu. Oke, baik. Jadi peluang bisnis nih buat anak muda ya. Jadi seperti disampaikan juga tentunya ini membutuhkan partisipasi dari semua pihak ya, Cimanan ya. Iya. Berarti ya dari pemerintah, dari akademisi juga ya. Iya, berarti yang penting Cimanan. akademisi, sebab akademisi ini adalah salah satu kata-katanya yang didengarkan oleh pemerintah, sebab dia orang ilmuwan. Betul. Ini yang harus kita tekan kepada akademisi yang ada, apalagi yang ada di Riau gitu. Di Riau. Harus banyak belajar tentang produk ketahanan pangan kita sagu yang sebagai andalan di Riau. Ini harus kita garapkan bersama-sama. Kami selaku masyarakat hanya bisa memproduksi bagian setengah jadi dan pengolahan makanan ini harus perlu dari akademis, sebab dia punya lab supaya bisa menentukan makanan kita nih yang original, yang organik, dan bagaimana bisa masuk ke tubuh kita itu aman gitu, yang tidak punya zat kimia. Ini harapan kita ke depan. Oke, jadi bukan hanya sebatas penelitian terkait dengan tanaman sagu, tapi juga penelitian terkait dengan produk olahan sagu ya, Cimanan ya? Dengan produk sagu itu yang penting. Baik, nah Cimanan, ini kan kita juga dapat informasi nih bahwa Cimanan ini merupakan nominator penerima penghargaan Kalpataru dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih sebenarnya apa sih yang dilakukan Cimanan kok bisa sampai dapat penghargaan nih tahun 2016 nih. Dan sempat bertemu presiden ya berarti waktu itu ya? Iya. Nah, boleh diceritain dong. Iya, kami saya dan kawan-kawan kami coba bagaimana mempertahankan hutan yang di lahan gambut dengan potensi sagu, dan kita mengembangkan sagu yang ramah lingkungan. Ini mungkin salah satu nilai plus bagi kita. Dan kami sekarang dan kawan-kawan sudah punya labor untuk penelitian tentang sagu, di mana kami di situ ada pembibitan sagu, ada pembibitan kayu alam. Di situ kita ada ukur air hujan, di situ kita ada ukur water level, penurun air gambut, dan kita punya juga pengukuran subdensi gambut yang berada di Sungai Tohor. Kita ada berapa tempat kita buat. Ini bertujuan 1 bulan itu berapa senti turun dan berapa senti naik. Ini yang kami ukur, kami sudah hampir 6 bulan sudah lakukan ini. Alhamdulillah ini masih stabil. Kalau yang tidak stabil itu subdensinya, apabila terjadi kanalisasi, kita ukur itu gambutnya pasti turun. Dan gambut yang ada di dalam hutan itu tetap stabil. Nah, maka itu gambut tidak boleh dirusakkan dan tidak boleh buat kanalisasi. Ini membuat penurunan gambut. Penurunan kadar mungkin air di gambut. Dari sisi situ mungkin kita diberilah penghargaan monitor Kalpataru oleh Ibu Siti Nurbaya Bakar. Oke, luar biasa. Ini perjuangan dari Cimanan dari mempertahankan lahan ya sampai dengan bagaimana mengelola lahan gambut agar tidak terjadi penurunan kadar air seperti yang disampaikan, untuk mencegah juga itu potensi terjadinya kebakaran hutan ya. Iya. Nah, samping itu juga saya tambah lagi, lupa sekat kanal, blocking kanal itu. Itu yang kita buat. Kita sudah jagakan yang bantuan Presiden Jokowi kemarin dengan 300 juta kita bikin 1 beton dan 12 buah kayu. Ini kami jaga dengan baik supaya ini air gambut tetap stabil dan sagu ini bisa tumbuh dengan baik. Betul, karena kalau misalnya sudah dibuat kanalisasi seperti yang disampaikan tadi, maka kadar airnya akan menyusut ya, akan berkurang. Nah, baik, tadi ngomong-ngomong soal penghargaan Kalpataru lagi nih, Cimanan, apa sih yang sempat disampaikan Presiden pada waktu itu? Ya, Presiden waktu datang Sungai Tohor, beliau bilang jagakanlah potensi kearifan lokal yang berada di daerah ini, seperti sagu, di mana sagu ini ramah dengan lingkungan di lahan gambut. Itu pesan beliau. Dan saat ini beliau sudah memberikan suatu penghargaan bagi kami masyarakat. Pertama perhutanan sosial, dari PT LUM dia bilang tetap kita cabut dan ini akan dikelola oleh masyarakat. Alhamdulillah ini sudah menjadi PS perhutanan sosial. Itu 10.390 hektar.
dan juga Presiden sudah memberi juga hadiah sahabat kita itu sentra sagu terpadu. Jadi Presiden itu sudah memberi ruang pada kami, pada masyarakat Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, ulu dan ilirnya sudah diberi. Tinggal lagi produk sagu, bagaimana generasi muda bisa memantukan dengan hasil produksi sentra sagu terpadu nanti. Ini anak-anak muda ini diberi peluang untuk bisa memasarkan ke mancanegara, khususnya produk Indonesia gitu. Oke, itu harapannya untuk anak muda ya? Ya, untuk anak muda. Saat ini anak muda untuk kearifan lokal saya lihat masih belum jeli gitu. Jadi saya coba dalam kesempatan ini kita sama-sama berpikirkan bagaimana kearifan lokal kita yang berada setiap daerah, yuk kita angkatkan bersama-sama demi menjaga lingkungan kita, jangan terjadi lagi riau kebakaran yang luar biasa gitu. Baik, luar biasa. Ciumanan luar biasa hari ini tentunya memberikan semangat bagi kita para generasi muda untuk lebih jeli lagi melihat potensi terutama dari sisi UMKM ya. Mengangkat lagi potensi-potensi dan komoditas sagu sebagai alternatif selain sawit. Nah, baik, mungkin terakhir tadi sudah ada harapan untuk anak muda, mungkin terakhir harapannya untuk pemerintah dan juga masyarakat, silakan. Ya, kalau harapan kami dari masyarakat, bagaimana pemerintah baik dari dinas terkait bisa meninjaukan kembali di mana lahan gambut yang rawa gambut, kira-kiranya pemerintah provinsi bisa memberi bantuan atau membuat suatu terobosan bagaimana ini ditanami sagu sebagai komunitas andalan Riau gitu. Dan kepada kita semua, terutama pemerintah, Pak Gubernur, ini kira-kiranya secepat mungkin bagaimana sagu harus kita patenkan, harus ambil IG-nya, berarti mie Riau, berarti dari mie sagu, berarti kita patenkan ini adalah miliknya Riau, jangan sempat orang lain yang dapat. Ini harapan kita supaya Riau ini selain kita andalkan dengan potensi minyak, kelapa sawit katanya, dan sagu. Tapi kalau saya minyak, sagu, kelapa sawit gitu. Sebab dulu sagu daripada kelapa sawit. Nah, ini yang tertinggal oleh kita dan kita harus melihat sejarah bahwa Kerajaan Siak itu dialah mungkin moniator untuk penanaman sagu di setiap daerah di pulau-pulau yang berada di Provinsi Riau. Jadi ini perlu kita kenangkan jasa-jasa para pendahulu kita untuk menjaga kelestarian lingkungan yang berada di Provinsi Riau. Baik, terima kasih Cimanan atas bincang-bincang hari ini ya terkait dengan tema kita pada hari ini yang spesial luar biasa, sagu sebagai komoditas andalan Riau selain sawit. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita bersama seluruh masyarakat. Kita saling bahu-membahu tentunya untuk mau menggunakan produk lokal, mendukung UMKM masyarakat sehingga kita tentunya berjaya di negeri kita sendiri gitu ya. Nah, baik teman-teman sampai di sini dulu untuk podcast kita kali ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.